Kita tahu juga bahwa setelah krisis ekonomi pada tahun 1998 menghantam Indonesia, sektor industri manufaktur Indonesia seakan-akan tersendat untuk tumbuh di atas 5%, dan akibatnya banyak tantangan dari beragam pihak, baik dari secara internal maupun dari eksternal. Kinerja industri manufaktur kita sebelum pandemi sesungguhnya tidak juga sama atau persis sebagaimana pada tahun 1996. Jadi setelah krisis ekonomi, memang industri manufaktur terhantam, dan setelah 1998 sampai bahkan sebelum COVID, sebelum pandemi, kita belum pulih. Industri kita belum pulih seperti sebelum krisis ekonomi 1998. Dalam 2 tahun terakhir ini malah terjadi penurunan pertumbuhan industri manufaktur yang mengalami kontraksi minus 2,93% pada tahun lalu. Pada triwulan ketiga tahun 2021, perekonomian Indonesia sudah menunjukkan sinyal pemulihan. Pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 3,51%, dan alhamdulillah industri manufaktur juga tumbuh positif dan sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini satu indikator yang baik, yaitu sebesar 3,68%. Dengan demikian kita berharap momentum pemulihan ekonomi dan industri manufaktur bisa terjaga dan bisa mendorong trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional bisa di atas potensialnya, dan pada saat yang sama mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain. Tantangan utama yang dihadapi industri manufaktur Indonesia yaitu pertama, dan ini sudah menjadi homework yang belum terselesaikan akibat dari backward linkage di industri kita itu belum terbentuk, sehingga banyak bahan baku dan bahan penolong yang masih diimpor. Sebenarnya barang-barang yang diimpor, termasuk bahan baku dan bahan penolong, itu adalah sebuah peluang, sehingga akan menambah tingkat kompleksitas dari industri manufaktur kita. Tenaga kerja industri manufaktur kita juga masih didominasi tenaga kerja berketerampilan rendah, dan ini juga menandakan bahwa tenaga kerja kita memerlukan reskilling, skilling, dan mengingat juga model-model bisnis industri manufaktur juga berubah dan menuntut permintaan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi. Berikutnya adalah infrastruktur dan fasilitas pendukung industri itu belum memadai untuk mendukung kebutuhan industri manufaktur. Kebijakan dan regulasi yang masih belum belum saling menopang, dan terakhir tentu perlunya sebuah industri yang dapat menerapkan praktek keberlanjutan. Tentu kita sudah berupaya untuk mengatasi ini. Salah satunya adalah dengan diluncurkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Di tengah pandemi COVID-19, Indonesia mengalami triple economic shock, dan untuk perekonomian kita termasuk
termasuk industri manufaktur dalam bentuk kontraksi permintaan, penawaran dan finansial yang terjadi pada saat yang bersamaan. Jadi terjadi shock di demand shock, supply shock, dan financial shock. Berbagai sektor mengalami dampak secara beragam, termasuk industri alat angkut dan pariwisata yang terdampak lebih dalam dibanding industri lainnya. Sementara industri farmasi dan alat kesehatan menjadi tumpuan karena mendapatkan kesempatan di situasi pandemi ini, dan termasuk industri yang mengedepankan keberlanjutan yang sustain, memiliki tingkat sustainability yang tinggi. Ekonomi digital juga tumbuh pesat, dan tentu ini menggembirakan. Selain itu, kerjasama antar negara dan multilateral untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan daya tahan perekonomian juga membuka kesempatan untuk membangun industri manufaktur di dalam negeri yang lebih baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan.